Kisah ini dimulai jauh sebelum gudang garam dikenal sebagai raksasa industri rokok. Kita kembali ke tahun 1950-an ketika seorang pria muda bernama Joa Ing Hui yang kelak dikenal sebagai Surya Wonowijojo mengawali perjalanan hidupnya di sebuah desa di Kediri, Jawa Timur. Sejak usia muda, Surya sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Keluarganya yang berasal dari Tiongkok merantau ke Indonesia dan menetap di Madura sebelum akhirnya pindah ke Kediri. Di Kediri, Surya mulai bekerja di pabrik rokok pamannya, JAP 93, yang pada saat itu adalah salah satu produsen rokok terkenal di Jawa Timur. Sebagai seorang yang tekun dan cerdas, Surya dengan cepat mendapatkan kepercayaan di pabrik tersebut. Pamannya, Joa Kokjiang, pemilik pabrik, menaruh harapan besar pada Surya. Namun, seiring waktu, muncul perbedaan pandangan antara Surya dan pamannya mengenai arah bisnis. Setelah beberapa kali terjadi perselisihan, pada tahun 1956, Surya memutuskan untuk meninggalkan pabrik dan memulai bisnisnya sendiri. Dengan tekad besar dan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, Surya Wonowijojo memulai langkah pertamanya pada tahun 1958. Di sebuah lahan kecil di Kediri, ia membangun pabriknya sendiri. Meskipun modalnya terbatas, Surya memiliki satu hal yang tidak ternilai, pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang industri rokok. Namun, meskipun ia memulai dengan penuh semangat, perjalanan ini bukanlah tanpa tantangan. Persaingan di industri rokok sangat ketat. Surya tahu bahwa untuk berhasil, ia harus menciptakan produk yang berbeda dan menarik perhatian konsumen. Maka, ia menghabiskan waktu panjang, siang dan malam, untuk meramu campuran tembakau dan cengkeh terbaik yang dapat menghasilkan rokok kretek berkualitas tinggi. Satu hal yang selalu menjadi pertanyaan adalah, mengapa Surya memilih nama Gudang Garam yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan rokok? Menurut cerita, inspirasi nama ini datang dari pengalaman spiritual yang unik. Dalam suatu momen, Surya mendapat sebuah ilham melalui mimpi. Ia melihat sebuah gudang besar yang penuh dengan garam. Garam, dalam kepercayaan tradisional, dianggap sebagai simbol kemurnian dan keberuntungan. Surya pun memilih nama Gudang Garam dengan harapan bahwa perusahaannya akan selalu diberkati dan membawa manfaat bagi banyak orang. Pada versi yang lain, nama Gudang Garam berasal dari mimpi pendirinya, Joa Ing Hui atau Surya Wonowijojo, yang melihat 5 gudang garam di dekat stasiun Kediri. Dalam mimpinya, gudang-gudang tersebut beratap segitiga, berada di depan rel kereta, dan pintunya terbuka. Logo Gudang Garam yang terinspirasi dari mimpi tersebut kemudian dibuat oleh Tejoa bersama seorang karyawan. Logo ini membawa perusahaan gudang garam mendunia, terutama di Jepang. Langkah awal Surya Wonowijojo bukanlah tanpa risiko. Dengan modal terbatas dan persaingan yang sangat ketat, ia harus bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Saat itu, ia bahkan sering tidak pulang hingga larut malam, memastikan bahwa setiap batang rokok yang diproduksi memiliki kualitas terbaik. Dalam waktu beberapa tahun saja, nama Gudang Garam mulai dikenal, terutama di wilayah Jawa Timur. Surya tak hanya fokus pada produksi, tetapi juga aktif dalam distribusi produknya. Ia berkeliling dari satu pasar ke pasar lain, memperkenalkan Gudang Garam kepada para pedagang dan konsumen. Dedikasinya terhadap kualitas dan kegigihan untuk memperluas pasar, inilah yang pada akhirnya membuat Gudang Garam mulai tumbuh secara pesat. Awal perjalanan Gudang Garam tidak mudah. Surya harus menghadapi persaingan yang ketat dari pabrik-pabrik rokok yang sudah lebih dulu berdiri, termasuk pabrik pamannya sendiri. Di samping itu, ia juga menghadapi krisis politik pada tahun 1960-an yang memengaruhi kestabilan bisnis di Indonesia. Krisis politik tahun 1965 sempat memukul Gudang Garam dengan keras. Banyak karyawan yang meninggalkan pabrik dan produksi sempat terhenti. Namun, Surya dengan keteguhan hatinya tidak menyerah. Ia merombak strategi bisnis dan fokus pada kualitas produk untuk menarik kembali konsumen. Surya berhasil membawa Gudang Garam melewati masa-masa sulit, termasuk krisis politik pada tahun 1965 yang sempat mempengaruhi bisnisnya. Setelah melewati masa-masa sulit, pada tahun 1966, Gudang Garam kembali bangkit. Dengan inovasi pada proses produksi dan kualitas yang terjaga, Surya berhasil membawa pabriknya menjadi salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Gudang Garam memperkenalkan varian rokok kretek filter pada dekade 1970-an yang saat itu menjadi tren baru di kalangan perokok. Inovasi inilah yang mempercepat pertumbuhan Gudang Garam. Pada awal 1980-an, Gudang Garam sudah dikenal sebagai salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia, dengan pabrik yang terus berkembang dan produksi mencapai jutaan batang rokok setiap bulannya. Kesuksesan Gudang Garam bukan hanya berkat Surya, tetapi juga hasil dari kekompakan keluarga Wonowijojo.
Setelah Surya meninggal pada tahun 1985, perusahaan diwariskan kepada anak sulungnya, Rahman Halim, yang kemudian membawa gudang garam ke tingkat yang lebih tinggi. Rahman Halim fokus pada modernisasi pabrik dan meningkatkan kapasitas produksi. Di bawah kepemimpinannya, gudang garam semakin berkembang dan memperluas pasarnya hingga ke luar negeri. Namun, pada tahun 2008, Rahman Halim meninggal dunia dan kendali perusahaan diberikan kepada Susilo Wonowijojo, anak ketiga Surya. Hingga saat ini, gudang garam terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Dengan lebih dari 35.000 karyawan, gudang garam memproduksi lebih dari 70 miliar batang rokok setiap tahun. Selain itu, perusahaan ini dikenal karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian Indonesia melalui pembayaran cukai yang signifikan. Dengan produk-produk andalannya seperti Gudang Garam Internasional dan Gudang Garam Surya, perusahaan ini telah berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin di industri rokok selama lebih dari 60 tahun. Dari sebuah pabrik kecil di Kediri, Surya Wonowijojo telah mewariskan sebuah imperium bisnis yang tak hanya membawa kesejahteraan bagi keluarganya, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi ribuan pekerja dan perekonomian Indonesia. Seperti namanya, Gudang Garam terus menjadi simbol kekuatan, keberkahan, dan inovasi.